Setelah berakhirnya masa Khilafah Rasyidun yang penuh dengan semangat kesederhanaan dan keadilan, dunia Islam memasuki babak baru dalam sejarahnya. Tahun 661 Masehi menjadi titik perubahan besar ketika Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang tokoh cerdas dan berpengalaman dari kabilah Quraisy, diangkat menjadi khalifah. Dari tangannya, berdirilah dinasti Umayyah, kerajaan Islam pertama yang bersifat turun-temurun. Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, menjadikan kota itu jantung politik dan administrasi dunia Islam. Di bawah kepemimpinannya, sistem pemerintahan Islam bertransformasi dari bentuk khilafah sederhana menjadi kekaisaran yang terorganisasi dan kuat. Kekhalifahan Umayyah bukan sekadar penerus, tetapi juga pembangun peradaban. Dalam rentang hampir 1 abad, mereka memperluas wilayah Islam dari Spanyol di barat hingga India di timur. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi, administrasi diperkuat, dan seni serta ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat. Namun di balik kejayaan itu, dinasti Umayyah juga diwarnai pergulatan politik, pemberontakan, dan ketegangan antara suku serta kelompok umat Islam. Semua itu menjadi bagian dari kisah besar tentang bagaimana umat Islam belajar menyeimbangkan antara kekuasaan dan nilai-nilai keadilan yang diajarkan Rasulullah SAW. Dari Damaskus, cahaya kekuasaan Bani Umayyah menyinari dunia Islam, membuka jalan bagi lahirnya peradaban besar yang kelak dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah. Khalifah-Khalifah dinasti Umayyah 661–750 Masehi. 1. Muawiyah bin Abi Sufyan 661–680 Masehi. Pendiri dinasti Umayyah, memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus, dikenal dengan kebijaksanaan dan pemerintahan yang stabil. 2. Yazid bin Muawiyah, 680–683 Masehi, putra Muawiyah. Masa pemerintahannya diwarnai tragedi Karbala, wafatnya Husain bin Ali. 3. Muawiyah bin Yazid, 683–684 Masehi. Hanya berkuasa beberapa bulan, mengundurkan diri karena tidak ingin melanjutkan konflik politik. 4. Marwan bin Al-Hakam, 684–685 Masehi, berhasil memulihkan kekuasaan Umayyah di tengah kekacauan. Awal pemerintahan keluarga Marwaniyah. 5. Abdul Malik bin Marwan, 685–705 Masehi, menyatukan kembali wilayah Islam, memperkenalkan dinar dan dirham Islam, serta menjadikan bahasa Arab bahasa resmi pemerintahan. 6. Al-Walid bin Abdul Malik, 705–715 Masehi, masa kejayaan Umayyah, ekspansi besar ke Spanyol, Andalusia, India, dan Afrika Utara, membangun Masjid Umayyah di Damaskus. 7. Sulaiman bin Abdul Malik, 715–717 Masehi, pemerintahan singkat melanjutkan kebijakan kakaknya, mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai penerus. 8. Umar bin Abdul Aziz, 717–720 Masehi, dikenal sebagai khalifah yang adil dan zuhud, disebut Khalifah Rasyid yang kelima. Fokus pada keadilan sosial dan reformasi keuangan. 9. Yazid bin Abdul Malik, 720–724 Masehi, pemerintahan relatif stabil namun mulai muncul kemewahan di istana. 10. Hisham bin Abdul Malik, 724–743 Masehi, pemerintahan panjang dan stabil, meneruskan ekspansi ke Prancis dan Asia Tengah. 11. Al-Walid bin Yazid, 743–744 Masehi, dikenal kejam dan hidup mewah, dibunuh dalam pemberontakan internal. 12. Yazid bin Al-Walid, 744 Masehi, pemerintahan sangat singkat, hanya beberapa bulan. 13. Ibrahim bin Al-Walid, 744 Masehi, juga berkuasa sangat singkat, tergulingkan oleh Marwan bin Muhammad. 14. Marwan bin Muhammad, Marwan II, 744–750 Masehi, khalifah terakhir dinasti Umayyah. Runtuh akibat pemberontakan Abbasiyah tahun 750 Masehi, dinasti Umayyah kemudian dilanjutkan di Andalusia oleh keturunannya, Abdurrahman Ad-Dakhil. Setelah hampir 90 tahun memimpin dunia Islam, cahaya kejayaan dinasti Umayyah perlahan meredup.
Di masa pemerintahan Marwan bin Muhammad, Marwan II, kekuasaan Damaskus mulai rapuh. Pemberontakan muncul di berbagai wilayah, ketidakpuasan rakyat, pertikaian antar suku, dan kehidupan mewah para penguasa menggoyahkan pondasi yang dulu kokoh dibangun oleh Muawiyah. Sementara itu, di timur, gelombang baru kebangkitan muncul. Kaum Abbasiyah yang mengusung semangat keadilan dan persatuan berhasil menghimpun kekuatan besar. Pertempuran menentukan terjadi pada tahun 750 Masehi di Zab, Irak, di mana pasukan Umayyah dikalahkan secara telat. Marwan II tewas dalam pelarian, menandai berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah di dunia Islam Timur. Namun sejarah tidak sepenuhnya menutup lembarannya. Seorang bangsawan muda bernama Abdurrahman Ad-Dahil, cucu Khalifah Hisham bin Abdul Malik, berhasil melarikan diri ke barat. Ia tiba di Andalusia, Spanyol, dan mendirikan kembali kekuasaan Umayyah di sana, melahirkan kekhalifahan Umayyah di Cordoba yang kelak menjadi mercuar ilmu dan peradaban Islam di Eropa. Dengan runtuhnya Damaskus dan lahirnya Baghdad di bawah Abbasiyah, dunia Islam pun memasuki era baru. Runtuhnya Umayyah bukan sekadar akhir sebuah dinasti, tetapi juga awal dari babak baru sejarah Islam, perjalanan panjang menuju kejayaan ilmu, budaya, dan politik yang terus berlanjut di tangan generasi berikutnya.